Kesultanan Goa Talo atau sering disebut sebagai Kesultanan Makassar adalah kesultanan yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Wilayahnya terletak di Kabupaten Goa. Kondisi politik di kesultanan ini dalam bentuk persekutuan sesuai pilihan masing-masing. Terdapat beberapa kesultanan di daerah ini, yaitu Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidenreng. Tahun 1528, Kesultanan Goa dan Talo membentuk persekutuan sehingga melahirkan Kesultanan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo adalah kesultanan yang bercorak maritim. Bisa dilihat dari kegiatan ekonominya, yang paling utama adalah melakukan perdagangan. Kesultanan Goa Talo terletak di tempat yang strategis, memiliki pelabuhan yang maju, memiliki pelaut-pelaut tangguh yang dapat memperkuat barisan pertahanan laut Makassar. Kesultanan ini menjadi pusat perdagangan yang membuat Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak disinggahi pedagang asing, seperti Portugis, Inggris, dan sebagainya, yang datang untuk melakukan perdagangan di Makassar. Terdapat hukum niaga yang mengatur pelayaran dan perdagangan di Makassar, yaitu Ade Auping Loping Bicarana Pabalu. Hukum niaga ini membuat perdagangan di Makassar semakin berkembang. Kesultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, kapur barus hitam, dan barang lainnya. Tak hanya itu, Kesultanan Goa Talo juga mengambil barang dagangan dari luar, yaitu jenis pakaian cambai, bengal, dan keling. Selain pakaian, ada juga keramik dari masa dinasti Sung dan dinasti Ming yang menjadi bukti bahwa kesultanan ini pernah menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok. Sebagai negara maritim, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Masyarakat di kesultanan ini banyak yang bekerja keras untuk memenuhi taraf hidupnya, bahkan sampai merantau ke daerah yang lain. Walaupun masyarakatnya memiliki kebebasan, mereka terikat dalam suatu hukum adat yang sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Hasil budaya yang masih bisa ditemui hingga saat ini adalah perahu pinisi dan lombo yang digunakan untuk berlayar dan berdagang pada saat itu. Pada awal abad 16, terdapat ulama Islam yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Datuk Ribandang yang datang ke Makassar dan menyebarkan agama Islam di Makassar. Tahun 1605, Raja Goa yaitu Daeng Manrabia memeluk agama Islam dan namanya diubah menjadi Sultan Alauddin dan Raja Talo. Hingga ia wafat pada tahun 1639, Sultan Alauddin tidak pernah mau menerima kapal-kapal Belanda di pelabuhan milik Goa Talo. Beliau mempunyai Perdana Menteri yaitu Karaeng Mantoaya yang bergelar Sultan Abdullah. Di bawah pemerintahannya, Kesultanan Goa Talo menjadi kesultanan maritim yang kuat dan orang-orang mulai mengenal perahu pinisi dan perahu lambo. Sepeninggal Alauddin, tahta raja diduduki oleh Sultan Muhammad Said. Seperti halnya ayahandanya, Sultan Muhammad Said tidak pernah mau berdamai dengan Belanda yang sangat licik. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Muhammad Said dan Sultan Hasanuddin. Kedua sultan ini membawa Kesultanan Goa Talo menjadi daerah dagang yang kuat. Pada masa pemerintahan kedua sultan inilah, wilayah kekuasaan kesultanan ini meluas sampai ke Flores dan Pulau Solor di Nusa Tenggara. Kesultanan Wajo, Bone, Luwu, dan Sopeng pun berhasil dikuasai.
Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda atau VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis. Kompeni Belanda memaksa orang-orang negeri itu menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, kompeni menyuruh tebang pohon pala dan cengkih di beberapa tempat, supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu, sebab yang demikian adalah bertentangan dengan kehendak Allah, katanya. Untuk itu, Sultan Hasanuddin pernah mengucapkan kepada kompeni, "Marilah berniaga bersama-sama, mengadu untuk dengan serba kegiatan." Tetapi kompeni tidak mau, sebab dia telah melihat besarnya keuntungan di negeri ini, sedangkan Sultan Hasanuddin memandang bahwa cara yang demikian itu adalah kezoliman. Tahun 1660, VOC Belanda menyerang Makassar, tetapi belum berhasil menunjukkan kerajaan Goa. Tahun 1667, VOC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Spilman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur dikarenakan keberaniannya dalam melawan pasukan Belanda di Maluku. Ia terlibat perang besar dengan VOC yang terkenal dengan nama Perang Makassar. Perang ini adalah perang terbesar yang pernah dialami VOC pada abad ke-17. Perang tersebut berlangsung selama berbulan-bulan. Di bawah pimpinan Cornelis Spilman, saat itu VOC mengalami kekalahan yang membuat mereka meminta bantuan pada Batavia untuk senjata dan peralatannya. Pertempuran berlangsung di mana-mana hingga pada akhirnya kerajaan Goa terdesak dan semakin lemah. Sehingga dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 di Bongaya. Goa yang merasa dirugikan mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah pada tahun 1669. Kompeni berhasil menguasai benteng terkuat Goa, yaitu Benteng Sombaopu, pada tanggal 24 Juni 1669. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Kemudian mereka membuat meriam besar dan diarahkan ke Benteng Sombaopu. Pada akhirnya, tanggal 15 Juni 1669, VOC menyerang Benteng Sombaopu. Pertempuran itu berlangsung selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Meriam Belanda menembakkan lebih dari 30.000 peluru ke Benteng Sombaopu. Benteng itu akhirnya rata dengan tanah. Banyak korban yang jatuh dan meninggal, serta membumi hanguskan benteng itu. Meskipun Sultan Hasanuddin kalah dalam Perang Makassar, ia tetap seorang pahlawan yang telah menunjukkan semangat keberaniannya dalam menghadapi VOC. Beliau adalah pahlawan yang sangat berjasa dalam membela Nusantara ini, bahkan sampai membuat VOC mengakui bahwa ia adalah ayam jantan dari timur. Dan perang tersebut adalah perang terlama yang pernah dialami VOC dan yang paling dahsyat. Sultan Hasanuddin adalah pahlawan yang memiliki semangat yang tinggi dan berkobar-kobar. Pada saat Sultan Hasanuddin terlibat perang dalam VOC, beliau dipaksa untuk menandatangani perjanjian yang dikeluarkan VOC, yaitu Perjanjian Bongaya. Isi dari Perjanjian Bongaya adalah VOC memperoleh hak monopoli untuk melakukan perdagangan di Makassar. Makassar diharuskan untuk melepaskan Bone. Belanda harus diizinkan untuk membuat benteng Rotterdam di pusat Kesultanan Makassar, dan Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Keruntuhan Kesultanan Goa Talo
disebabkan VOC menyerang kesultanan ini yang pada saat itu berada di bawah pimpinan Mapasomba. Mapasomba adalah anak dari Sultan Hasanuddin. Pengaruh kesultanan tersebut pada masa kini terdapat dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang arsitektur, sastra dari pengaruh Arab dan Persia, seni kaligrafi, sistem kalender, dan aksara-aksara Islam. Tidak hanya dalam bentuk peninggalan, Kesultanan Gorontalo juga dapat memberi pelajaran atau nilai kehidupan bagi kita dari kisah Sultan Hasanuddin untuk memiliki semangat juang yang tinggi dalam menggapai cita-cita, tidak mudah menyerah, serta memberikan yang terbaik untuk menggapai sesuatu yang kita ingini. Sebagai penghormatan, saat ini nama Hasanuddin diabadikan pada Universitas Hasanuddin, Kodam 14 Hasanuddin, dan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar.